Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas buku pena halaman 179, 180, dan 184. Sudah siap anak-anak? Mari kita belajar. Baik anak-anak, kamu pastinya sudah membaca buku pena halaman 178, halaman yang ini. Nah, di sini pada halaman 178 ini sudah menjelaskan apa yang ditanyakan pada soal halaman 179. Nah, sekarang coba kita selesaikan bersama-sama. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Apa saja contoh sampah organik? Contoh sampah organik itu apa anak-anak? Ingat, sampah organik adalah sampah yang mudah diurai oleh tanah atau dari makhluk hidup. Nah, sedangkan sampah anorganik itu berupa sampah yang berasal dari benda tak hidup. Kebalikannya ya. Apa saja contoh sampah anorganik? Contohnya adalah sampah dari benda tak hidup. Plastik, bekas bungkus, snack, kemudian ada kertas, kemudian ada ban, kemudian ada karet, dan lain sebagainya. Banyak sekali, kalian pasti bisa menyebutkan selain yang Ustazah sebutkan. Nah, silakan ditulis nomor 1 ya anak-anak. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, apa perbedaan sampah organik dan sampah anorganik? Kalau sampah organik apa tadi anak-anak? Sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari makhluk tak hidup. Nah, selanjutnya, nomor 3, apa manfaat pengelompokan sampah? Kenapa sih sampah itu harus dikelompok-kelompokkan, ada anorganik dan organik? Jawabannya adalah, coba kita lihat pada bacaan di halaman 178. Mengapa sampah harus dipisah-pisahkan, Pak? Bapak gurunya menjawab, sampah dipisahkan agar mudah didaur ulang. Berarti jawabannya adalah supaya sampah mudah didaur ulang. Didaur ulang itu apa anak-anak? Didaur ulang itu adalah diolah kembali menjadi barang yang lebih berguna. Misalnya, kamu sering melihat kemoceng yang terbuat dari bulu ayam. Nah, bulu ayam yang sudah bekas itu ternyata masih bisa digunakan anak-anak sebagai alat kebersihan. Kemudian kamu pernah melihat prakarya-prakarya seperti tempat pensil dari kardus dan lain sebagainya. Bahkan kamu pernah membuat ya. Nah, itu adalah daur ulang, dibuat kembali, diolah kembali. Selanjutnya, nomor 4, carilah kosakata berikut. Kamu boleh bertanya kepada guru atau orang tuamu. Oke, kita cari kosakata ini. Artinya apa sih? Makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa anak-anak? Makhluk hidup adalah semua ciptaan Allah yang bisa bernafas, yang bisa makan, yang bisa minum, yang bisa bergerak, itu disebut dengan makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa saja anak-anak? Makhluk hidup itu ada manusia, ada tumbuhan, dan juga ada hewan. Nah, itu yang disebut dengan makhluk hidup. Selanjutnya yang B, benda tak hidup. Benda tak hidup itu apa sih anak-anak? Benda tak hidup adalah benda yang tidak memiliki nyawa. Misalnya seperti batu, kemudian lemari, kemudian kaca, ban, seperti itu. Itu adalah contoh benda tak hidup. Oke. Selanjutnya anak-anak, kita akan menyelesaikan buku pena 2B halaman 180 muatan PPKN. Nah, nomor 1,
Sebutkan 4 sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di masyarakat. Contoh sikapnya apa saja? Misalnya, ini di lingkungan masyarakat ya anak-anak. Misalnya adalah saling tolong-menolong, karena kita orang banyak, harus saling tolong-menolong. Selanjutnya, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah saling menghormati dan menghargai. Nah, anak-anak, kita kan hidup di lingkungan masyarakat itu dengan beragam jenis perbedaan. Ada yang berbeda agamanya, ada yang berbeda keinginannya, ada yang berbeda suku dan bahasanya, asal kotanya, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita harus menjunjung tinggi apa? Toleransi, saling menghargai dan menghormati. Oke, selanjutnya yang terakhir, karena kita diminta untuk menyebutkan 4, yang terakhir adalah tidak membeda-bedakan antar warga. Tidak boleh, aku maunya sama keluarganya dia aja, nggak mau sama keluarganya si B, karena keluarganya si A itu kaya raya, dan lain sebagainya. Tidak boleh membeda-bedakan. Karena apa? Karena semua manusia itu sama di hadapan Allah, tidak boleh membeda-bedakan ya. Allah saja tidak membeda-bedakan, kamu ciptaannya Allah kok membeda-bedakan? Tidak baik, oke? Oke anak-anak, selanjutnya nomor 2. Sebutkan 4 contoh kegiatan yang menunjukkan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Contoh kegiatan ya, kegiatan di lingkungan masyarakat misalnya adalah mengikuti musyawarah warga. Misalnya seperti pemilihan ketua RT atau kepala dusun. Nah, seperti itu. Selanjutnya mengikuti ronda malam. Jadi bergilir semuanya ya. Biasanya bapak-bapak ini kalau ronda malam. Selanjutnya mengikuti perayaan kemerdekaan. Siapa yang di sini jika ada 17 Agustus selalu ikut lomba-lomba? Nah, itu adalah contoh mengikuti perayaan kemerdekaan. Selanjutnya, melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar. Misalnya, kalau yang bapak-bapak atau pemuda, biasanya mereka ada yang mencangkul, ada yang angkat berat, dan lain sebagainya. Nah, kalau ibu-ibu biasanya membantu menyiapkan makanan atau snack. Anak-anak juga membantu orang tua untuk menyiapkan. Seperti itu. Jadi membantu sesuai kemampuan. Oke, yang terakhir, tuliskan contoh kegiatan yang pernah kamu lakukan bersama warga di lingkunganmu. Nah, di sini coba anak-anak kamu pernah ngapain aja ya di lingkungan sekitarmu? Pastinya kamu pernah mengikuti kegiatan bersama warga di lingkunganmu. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan buku pena 2B halaman 184, muatan matematika. Nah, kamu sudah menyimak video pembelajaran tentang pola bangun ruang berulang ya. Kalau kemarin kita sempat belajar tentang pola bangun datar berulang. Nah, sama seperti itu anak-anak, hanya saja kalau ini adalah bangun ruang. Oke, ingat berulang supaya mudah kita beri nomor ya. 1, 2, di sini sudah sama lagi dengan yang nomor 1, berarti di sini 1, 2, 1, 2. Berarti di sini bangun ruang apa anak-anak? Nomor 2. Oke. Kita gambar segitiga 1, 2, 3. Kemudian titik, titik, titik. Kemudian tarik titik, 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 titik. Nah, selanjutnya yang B 1, 2, 1, 2, 1. Di sini kita ambil bangun ruang yang nomor 1. Kita gambar persegi dulu. Kemudian kita tarik buat segitiga.
titik, 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 titik lurus, kemudian tarik miring, tarik miring. Nah, pasti kamu bisa menggambarnya lebih rapi daripada Ustadzah ya. Selanjutnya, kita lihat pola bangun ruang nomor 2. Di sini ada bangun ruang 1, 2, 3 sudah kembali ke bentuk yang sama pada nomor 1. Maka di sini adalah bangun ruang 2, 3, 1. Hanya 3 berulang 3 ya polanya. Berarti kita gambar yuk. Pola bangun ruang 2, titik-titik-titik. Kemudian pola bangun 3, titik-titik-titik ini adalah bayangan belakang ya anak-anak, supaya terlihat bahwa ini adalah bangun ruang kosong di tengahnya. Selanjutnya ini adalah bangun ruang nomor 1. Kita buat titik-titik. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang B 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bangun ruang nomor 1. Kita buat persegi panjang dulu. Persegi panjang. Kemudian jejer genjang. Titik. Selanjutnya yang sini 3. Bangun ruang nomor 3. Kubus. Titik. Nah, sudah selesai seperti ini anak-anak. Oke, insya Allah mudah ya. Semoga Allah beri kemudahan yang lebih kepada kalian. Alhamdulillah, sekian pembahasan soal kita pada video kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam untuk orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.